Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman. Hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang topik yang berjudul How Different Parenting Styles Influence a Child's Character Development. Nah, pada bab 1 akan membahas tentang latar belakang dan tujuan penelitian. Bab 2 akan membahas tentang landasan teori. Bab 3 membahas tentang metode penelitian. Dan yang terakhir, bab 4 akan membahas hasil penelitian dan kesimpulan. Selamat menyaksikan! Kami mengangkat tema karakter development dengan judul How Different Parenting Styles Influence a Child's Character Development. Karena kami percaya bahwa karakter anak tidak terbentuk begitu saja, melainkan sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua sejak dini. Orang tua adalah figur terdekat dalam kehidupan anak. Gaya pengasuhan yang mereka terapkan akan sangat mempengaruhi cara anak berpikir, bertindak, dan merespons situasi dalam hidupnya. Misalnya, pola asuh otoriter yang terlalu kaku dapat membuat anak merasa tertekan dan tidak percaya diri. Sebaliknya, pola asuh permisif yang terlalu longgar bisa menimbulkan lemahnya rasa tanggung jawab dan kontrol diri. Memahami pengaruh gaya pengasuhan menjadi penting agar kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perkembangan karakter anak. Dengan pola asuh yang tepat, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya pengasuhan yang umum diterapkan, dampaknya terhadap perilaku dan karakter anak, serta sejauh mana peran orang tua yang mendukung perkembangan sosial dan kognitif mereka. Pola asuh adalah cara orang tua berinteraksi dengan anak, termasuk dalam memberi aturan, perhatian, kasih sayang, serta menjadi panutan. Pola asuh tidak hanya memengaruhi perilaku anak, tetapi juga perkembangan sosial, emosional, dan intelektual mereka. Setiap orang tuanya punya gaya pengasuhan yang berbeda. Namun, tidak semua menyadari pola apa yang mereka terapkan. Padahal, pola asuh sejak usia dini sangat penting. Karena pada masa ini, anak memiliki rasa ingin tahu tinggi dan cenderung meniru apa yang mereka lihat dan dengar. Orang tua berperan besar dalam membentuk karakter anak-anak, mulai dari menciptakan rasa aman, memenuhi kebutuhan dasar, hingga menanamkan nilai moral. Komunikasi jadi aspek penting karena membantu perkembangan bahasa dan pemahaman anak terhadap lingkungannya. Pola asuh yang tepat akan membentuk anak menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan berkarakter. Bahkan karakter bangsa di masa depan pun bergantung pada bagaimana anak-anak kita dibentuk sejak ini. Penelitian dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih 3 bulan, selama pertengahan bulan Januari hingga bulan April, dimulai dari proposal hingga laporan ini selesai. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berisi 8 pertanyaan PG, 17 pertanyaan linear scale, 3 pertanyaan uraian dalam bentuk Google Form yang diisi oleh responden dari tanggal 10 Maret sampai 17 Maret 2025. Penelitian ini dilakukan terhadap remaja yang rentan usianya 13 hingga 17 tahun dari berbagai jenjang pendidikan. Dari populasi tersebut dipilih sebanyak 72 responden yang sesuai dengan kriteria usia dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Dari pengumpulan data yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu identitas responden. Pertanyaan yang ditanyakan di awal adalah menyangkut data pribadi responden yang mengisi kuesioner How Different Parenting Styles Influence a Child Character Development. Berikut adalah laporan hasilnya. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase pengisi kuesioner berdasarkan jenis kelamin, dan sebanyak 58,3% pengisi kuesioner adalah perempuan. Identitas responden. Pertanyaan yang ditanyakan di awal adalah menyangkut data pribadi responden yang mengisi kuesioner How Different Parenting Styles Influence a Child Character Development. Berikut adalah laporan hasilnya. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengisi kuesioner berdasarkan jenis kelamin, dan sebanyak 58,3% pengisi kuesioner adalah perempuan. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase pengisi kuesioner berdasarkan umur, dan sebanyak 31,9% pengisi kuesioner berusia 15 tahun. Lalu ada data responden berdasarkan usia. Parenting styles. Pada bagian parenting styles dalam kuesioner How Different Parenting Styles Influence a Child's Character Development, terdapat pertanyaan berikut adalah laporan hasilnya. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa ketat peraturan di rumah,
dan sebanyak 31,9% pengisi kuesioner memilih opsi 3, yaitu biasa saja. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai ketika anak membuat kesalahan dan sebanyak 6,1% pengisi kuesioner memilih lebih sering memberikan penjelasan. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa sering orang tua memberikan pujian kepada anak dan sebanyak 36,1% pengisi kuesioner memilih opsi 4, yaitu sering. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa sering orang tua melibatkan dalam pengambilan keputusan di rumah dan sebanyak 38,9% mengisi kuesioner memilih opsi 4 sering. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa sering orang tua memperbolehkan anaknya untuk mengekspresikan pendapat atau emosi dan sebanyak 33,3% pengisi kuesioner memilih opsi 5, yaitu sangat sering. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa sering orang tua menunjukkan kasih sayang secara fisik dan sebanyak 31,9% pengisi kuesioner memilih opsi 4, yaitu sering. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa serius orang tua mendengarkan keluhan anaknya dan dengan serius, dan sebanyak 38,9% pengisi kuesioner memilih opsi 4, yaitu serius. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa sering orang tua mendengarkan keluhan anak dan sebanyak 38,9% pengisi kuesioner memilih opsi 4, yaitu serius. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai orang tua lebih sering memberikan arahan langsung atau membiarkan belajar dari pengalaman sendiri, dan sebanyak 70,8% pengisi kuesioner memilih memberikan arahan secara langsung. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa dekat hubungan orang tua dan anaknya, dan sebanyak 47,2% pengisi kuesioner memilih opsi 4, yaitu dekat. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai orang tua lebih banyak menuntut prestasi atau memberikan kebebasan untuk berkembang sesuai minat, dan sebanyak 73,6% pengisi kuesioner memilih opsi memberikan kebebasan sesuai minat. Pada bagian karakter development dalam kuesioner How Different Parenting Styles Influence a Child's Character Development terdapat pertanyaan. Berikut adalah laporan hasilnya. Diagram ini menunjukkan persentase mengenai seberapa nyaman mengekspresikan emosi anak kepada orang lain. Dan sebanyak 40,3% pengisi kuesioner memilih opsi 3 atau biasa aja. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa sering anak mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, dan sebanyak 30,6% pengisi kuesioner memilih opsi 2 atau jarang. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa baik anak dalam mengelola konflik dengan teman atau keluarga, dan sebanyak 40,3% pengisi kuesioner memilih opsi biasa saja. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa cenderung anak mematuhi aturan yang diberikan orang lain, dan sebanyak 47,2% pengisi kuesioner memilih opsi 4 atau patuh. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa percaya diri anak dalam mengambil keputusan dan lebih sering mengambil keputusan sendiri, dan sebanyak 36,1% pengisi kuesioner memilih opsi 4 atau percaya diri. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai jika menghadapi masalah di sekolah atau di lingkungan sosial, anak lebih cenderung mencari bantuan dari orang lain atau menyelesaikan sendiri, dan sebanyak 62,5% pengisi kuesioner memilih menyelesaikan sendiri. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa nyaman anak meminta bantuan kepada orang lain. Ketika mereka membutuhkan, sebanyak 41,7% pengisi kuesioner memilih opsi 4 atau nyaman. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa anak merasa orang lain percaya diri kepada mereka, dan sebanyak 37,5% pengisi kuesioner memilih opsi 2 atau tidak percaya. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa sering anak tidak fokus di sekolah, dan sebanyak 38,9% pengisi kuesioner memilih opsi 3 atau netral. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai seberapa sering terjadinya perselisihan di lingkungan, dan sebanyak 38,9% pengisi kuesioner memilih opsi 4 atau jarang.
Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai apakah anak pernah membuli teman mereka sendiri dan sebanyak 52,8% pengisi kuesioner memilih pernah. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai apakah anak pernah merusak fasilitas di sekolah dan sebanyak 70,8% pengisi kuesioner memilih tidak pernah. Pada bagian evaluasi dalam kuesioner ini, how different parenting styles influence a child's character development, terdapat pertanyaan. Berikut adalah laporan hasilnya. Diagram ini menunjukkan persentase mengenai apa hal yang terbaik yang dilakukan orang tua saat membesarkan anak dan sebanyak 25% pengisi kuesioner menjawab didikan yang benar. Diagram ini menunjukkan persentase mengenai dampak positif dari didikan orang tua terhadap perkembangan karakter anak dan sebanyak 21,6% pengisi kuesioner menjawab pribadi yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab, beserta 21,6% pengisi kuesioner menjawab menjadi pribadi yang bijaksana dan mempunyai penguasaan diri. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai dampak negatif dari didikan orang tua terhadap perkembangan karakter anak dan sebanyak 25% pengisi kuesioner menjawab menjadi pribadi yang pemberontak dan mudah marah. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase mengenai karakter anak sekarang dan sebanyak 22,3% pengisi kuesioner menjawab baik, ramah, peduli, dan sopan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah pola asuh orang tua secara signifikan memengaruhi perkembangan karakter anak, terutama dalam aspek mental dan kepribadian. Anak-anak seringkali belajar dan meniru tindakan serta aturan yang diterapkan oleh orang tua. Contohnya, diambil dari salah satu pengisi kuesioner relasi pada nomor 5 dan 12. Pada nomor 5, jika menilai 1-5, apakah orang tua kamu memperbolehkan kamu untuk mengekspresikan pendapat atau emosi kamu? Pengisi kuesioner X memilih 2, yaitu tidak boleh. Lalu nomor 12, yaitu jika menilai 1-5, apakah kamu merasa nyaman mengekspresikan emosi kamu kepada orang lain? Pengisi kuesioner X memilih 2, yaitu tidak nyaman. Karena orang tua pengisi kuesioner X tidak memperbolehkan untuk mengekspresikan emosi, hasilnya ia tidak merasa nyaman mengekspresikan emosinya kepada orang lain. Pola asuh yang mendukung dan responsif terhadap kebutuhan emosional anak penting untuk memperkembangkan regulasi emosi dan kepercayaan diri sosial. Pola asuh yang menekan anak dapat menghambat perkembangan emosi dan sosial mereka. Teman-teman, karena udah dimulai, Maka juga akan diakhiri. jika diakhiri tanpa memulai, Itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian dan terima kasih.